Ya, selamat datang di channel Dunia Keris. Kembali lagi di segmen Blokosuto, di mana kita akan membahas sebuah keris mulai dari sandangan dan juga kerisnya secara gamblang atau secara apa adanya. Seperti biasa, kita akan menyampaikan baik bentuk, kondisi, serta keasliannya. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang memiliki keunikan pada bentuk gonjonya. Seperti ini, prajengan secara lengkap dari sandangannya sudah terlihat cukup nyentrik, di mana pendoknya sudah terlihat bahwa ini terbuat dari perak. Pendok terbuat dari perak, serta terlihat juga untuk mendaknya terbuat dari bahan perak. Namun sebelum kita membahas secara keseluruhan, kita mulai dulu seperti biasa pada bagian dedernya. Untuk secara keseluruhannya, warangka dari keris ini masuk ke dalam langgam Yogyakarta. Sudah jelas ya dari bentuk kayamannya. Lalu untuk dedernya sudah terlihat elegan untuk dedernya sendiri, karena warna hitam yang dimiliki oleh kayu eben pada deder keris ini dilengkapi dengan prodo yang cukup detail dalam untuk ukirannya. Bahan daripada dedernya ini terbuat dari kayu eben, lalu dilengkapi juga dengan mendak. Dilengkapi dengan mendak yang seperti yang saya bilang di awal bahwa terbuat dari bahan perak. Jadi ini bukan sepuhan, bukan cat warna perak, tetapi memang mendaknya perak dengan model parijoto. Oke. Nah, mungkin beberapa dari panjenengan sudah melihat nih, seperti yang saya katakan di awal bahwa keunikan daripada keris ini terletak pada gonjonya. Nah, dari tadi waktu kita melihatkan atau di saat kita melihat mendaknya sudah terlihat sedikit bentuk dari gonjonya. Untuk polanya sendiri, warangka dari keris ini terbuat dari kayu asem, hampir mirip dengan pelet-peletnya kayu timoho, namun dari serat kayu dan juga corak dari peletnya ini masuk ke dalam kayu asem, yang dilengkapi dengan pendok bunton perak lawasan dengan cukitan lung semen. Bisa dilihat untuk detailnya ya, perak utuh seperti itu. Jadi secara prajengan warangkanya sudah melayani dan juga sudah kategori bagus, kategori termuliakan untuk warangkanya, karena dari mulai deder kayu eben, di mana kayu eben juga cukup bisa dibilang ada harganya. Lalu mendak juga bahan perak parijoto, kayu asem lawasan. Lalu pendoknya juga lawasan dengan bahan dasar perak, tetap sama. Jadi serasi antara mendak dengan pendoknya. Jadi jika kita lihat secara keseluruhan memang sudah wangun, sudah mapan untuk sandangannya. Nah, biasanya jika sandangannya sudah seperti ini, tidak mungkin dong kerisnya biasa saja. Nah, kalau sudah penasaran, coba kita buka untuk isi dari warangkanya.
Ya, seperti ini untuk isi daripada kerisnya. Dan mungkin panjenengan sudah ada yang menyadari bahwa salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh keris ini adalah pada bagian materialnya, dimana bisa dilihat untuk materialnya sendiri itu matang, tempat lipatnya matang, materialnya pulen, garapnya juga bagus, dan juga pamor. Nah, pamornya ini, yang sesuatu di pamornya ini. Ditambah juga jika kita melihat pada bagian sor-soran tentunya. Nah, nampak sekali bentuk gonjo yang berbeda dari gonjo biasanya. Yang dimana bentuk dari gonjo seperti ini disebut dengan gonjo kelap lintah. Hampir mirip seperti gonjo wilut, cuman bedanya gonjo wilut itu dia hanya memiliki 2 lekukan biasanya. Dari mulai dari secak, dia menuju ke gulu melet sampai ke wetengan gonjo, dia melengkung sekali, habis itu dia melengkung yang kedua ada di wetengan gonjo mau ke buntut turangnya sekali. Nah, itu kalau lengkungannya 2 kali berarti gonjo wilut. Tetapi bedanya dengan gonjo wilut adalah bedanya dengan gonjo kelap lintah. Kelap lintah memiliki 3 lekukan. Ya, yang berakhir di bawah. Seperti itu. Jadi, bentuk dari gonjo ini sudah masuk ke dalam kategori gonjo unik. Gonjo unik dan cukup jarang juga dijumpai. Biasanya muncul di tangguh-tangguh Majapahit, muncul di tangguh-tangguh Senopati, dan ada juga yang muncul di tangguh Mataram Sultan Agung. Seperti itu gonjo kelap lintah. Jadi salah satu nilai jual atau bisa dibilang salah satu keunggulan dari keris ini selain daripada materialnya adalah bentuk gonjo. Nah, jika kita menilik dari materialnya, material yang dimiliki pulen tadi sudah, lalu tempat lipat yang matang, dan juga warna pamor. Nah, warna pamor seperti ini masuk ke dalam ciri khas daripada pamor yang berdekatan dengan era Majapahit, yang dimana jika kita melihat dari sisi atau aspek lain dari keris ini, jika kita akan memasukkannya ke dalam Majapahit masih kurang masuk, karena dia terlalu ramping untuk keris di tangguh Majapahit. Maka dari itu, untuk tangguh dari keris ini sendiri saya masukkan ke dalam tangguh Mataram Senopati. Ya, jadi seperti itu untuk tangguhnya, karena materialnya sangat memenuhi syarat jika dimasukkan ke dalam tangguh-tangguh Mataram Senopati. Untuk pamornya sendiri, pamornya dengan bentuk seperti ini saya masukkan ke dalam pamor Pulau Tirto, atau biasa orang menyebut dengan pamor ceprit. Jadi monggo saja pamor ceprit dengan pamor Pulau Tirto saya anggap sama, karena sebenarnya pamor ceprit juga ada buku yang menyatakan bahwa pamor ceprit itu adalah pamor Pulau Tirto. Begitu. Jadi monggo mau menganggap pamornya Pulau Tirto boleh, mau menganggap pamornya ceprit juga boleh, monggo saja. Kembali lagi di bentuk kerisnya. Untuk keris ini secara ricikannya dia memiliki sekar kacang, lalu jalen 1, lambe gajahnya 2. Ini ya. Sekar kacang,
jalannya 1, lambe gajah 2, pejetan, tikel alis, sogokan rangkep atau sogokan depan belakang, serawean, greneng, dan juga memiliki luk berjumlah 11. Maka keris ini masuk ke dalam dapur Carita Keprabon. Seperti itu. Hampir mirip seperti dengan pamor Sabu Inten, namun bedanya hanya di jumlah lambe gajah. Jika Sabu Inten memiliki lambe gajah hanya 1, dan sedangkan untuk Carita Keprabon memiliki lambe gajah berjumlah 2. Mirip juga seperti Sengkelat dengan Warung Sari, kurang lebih seperti itu. Oke, ini dalam kondisi kering, besi bilahnya dalam kondisi kering, namun terlihat basah ya. Padahal ini kondisinya kering. Kondisi kering, belum saya minyaki, tapi karena pulen materialnya dan juga tempat lipat yang matang, sehingga memunculkan kesan basah pada bilah keris ini. Oke, seperti biasa, setelah kita membahas tentang dapur, tangguh, dan juga pamornya, untuk bilah keris ini kita akan coba ukur tentang dimensinya, lalu panjang gonjo, dan juga panjang pesi. Serta kita di saat mengukur panjang pesi, kita akan melihat kondisi pesi, serta keutuhan dan keaslian daripada besinya. Seperti itu. Ini saya tutup dulu. Saya akan buka dedernya terlebih dahulu. Lalu kita akan cek kondisi besinya. Ya, seperti ini penampakan dari besinya. Ukuran masih standar atau masih proporsional dengan panjang bilahnya. Jika kita lihat di saat kita membabar tentang bilahnya tadi, untuk panjang pesi masih tergolong normal, dan juga untuk kondisinya masih utuh dan masih dengan material yang sama, bukan sambungan ya, bukan sambungan, bukan gantian. Seperti itu. Untuk panjang pesi dari keris ini ada di 6,5 cm. 6,5 cm. Oke, ini saya rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai saya rapikan untuk dedernya. Lanjut kita akan mengukur pada bilah kerisnya serta panjang gonjonya. Untuk bilahnya sendiri dia berada di 33,4, ya 33,5 lah, 33,5 cm. Dan gonjonya berada di panjang 7,8 cm, hampir 8 cm. Oke, seperti itu. Untuk dimensinya sudah jelas tadi. Di pesi ada di 6,5 serta panjang bilahnya ada 33,5, serta panjang gonjo berada di 7,8 cm. Seperti itu. Kita akan lanjut ke dalam sesi pemberian minyak. Semoga kualitas besi secara maksimalnya bisa terlihat jelas di kamera, karena biasanya keris-keris seperti ini di saat diperlihatkan di kamera tidak bisa sama seperti di saat kita menanting secara langsung. Oke, sudah selesai saya pemberian minyaknya. Dan seperti yang saya sampaikan di saat saya awal memberikan minyak,
keris model seperti ini atau material yang mirip-mirip seperti ini biasanya susah di saat kita akan memperlihatkan atau mempertunjukkan di kamera, dan akan berbeda jauh di saat kita menanting secara langsung, karena potensi maksimal dari besi yang dimiliki akan muncul secara maksimal di saat kita melihat barangnya secara langsung. Akan saya usahakan untuk menampilkan bilah kerisnya di saat kondisi basah. Ya, seperti ini. Nah, mungkin akan muncul sedikit kehijauan. Oh, tuh, bagus sekali. Saya kurang tahu apakah di layar yang jenengan lihat juga muncul karakteristik secara sempurna dari bilahnya. Namun di sini saya di saat melihat secara langsung, ini sangat istimewa. Geligir sapinya juga terlihat, geligir sapinya terlihat seperti ada tulang pada bagian tengah kerisnya. Ya, demikian untuk salah satu keris yang mungkin bisa dibilang istimewa dan unik yang dibahas pada video Bloko Suto episode kali ini, dimana keris ini kami maharkan dengan harga di 11 juta rupiah. Tentunya bukan harga yang cukup tinggi mengingat kondisi keris serta kondisi sandangannya sudah sangat mumpuni, bisa dibilang sudah elegan seperti itu. Jadi sudah tinggal siap simpan, tidak perlu panjenengan rubah-rubah lagi karena memang sudah bagus untuk sandangan serta kerisnya. Dan menurut penilaian saya pribadi itu sudah sepadan dengan harga yang ditawarkan. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan semoga bertemu di video selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.